Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdian Dirasa, pengempuh mata kuliah gambar dasar. Saya sekarang berada di SA Studio Art. Kali ini kita akan membahas bagaimana pengantar dari mata kuliah ini untuk 16 kali pertemuan ke depan sampai pada akhir semester nantinya. Kebanyakan di awal ini perkenalan terhadap bahan, media, kemudian alat apa saja yang akan kita lakukan dalam satu semester ini. Ini yang jadi pembahasan di sesi pertama ini. Kebanyakan orang ingin mahir dalam menggambar, akan tetapi banyak di antara mereka yang belum tahu bagaimana cara yang efektif dan efisien untuk memulai menggambar. Pada dasarnya menggambar adalah keterampilan yang bisa dipelajari oleh setiap orang, siapa saja, terutama bagi orang yang punya minat untuk menggelutinya atau mendalaminya. Nah, untuk mengawali, mari kita mulai memahami terlebih dahulu antara sketch dan gambar. Sering digunakan secara bergantian dan juga disamakan oleh dalam persamaan ya, Tapi ada beberapa perbedaan antara keduanya itu. Meskipun sketch dan gambar melibatkan pembuatan gambar menggunakan garis dan bentuk, juga serta menggunakan alat dan bahan yang sama. Nah, disinilah muncul mesti kita luruskan pada satu pemahaman yang sama. Kita mulai dari sketsa. Sketsa dihasilkan melalui coretan garis yang spontan, cepat, kasar, dan kurang terperinci. Nah, di sini letak perbedaannya, sedangkan gambar lebih halus, terperinci, dan mempertimbangkan akurasi garis. Sketsa sering digunakan sebagai cara cepat untuk menangkap ide atau kesan. Nah, perbedaan yang paling nyata antara sketsa dengan gambar adalah pada garis-garis yang nyata. Garis nyata adalah pendukung utama pada sketsa. Sedangkan pada gambar, garis nyata itu sudah tidak kelihatan lagi atau sudah ditutupi oleh arsiran. Atau ada yang terlihat secara garis semu ya, karena sudah ada sentuhan dengan beberapa teknik yang melibatkan yang diciptakan dalam gambar tersebut, seperti teknik arsiran, teknik busel, pointillis, dan lain-lain. Sehingga gambar bisa memberikan kesan perspektif yang lebih nyata. Nah, proses menggambar terutama melahirkan coretan-coretan berupa garis proses men-sketch maupun arsiran. Sifat dan karakter garis memegang peranan penting dalam menggambar, terutama untuk mendapatkan kesan gelap terang pada objek serta memberikan kesan kejelasan. Nah, pada video pertama ini saya akan menjelaskan ruang lingkup mata kuliah gambar dasar pada prodi desain komunikasi visual. Dalam mata kuliah ini membahas bagaimana corak dan gaya serta penggunaan media ataupun teknik dalam menggambar. Berawal dari teknik arsir untuk menentukan tekstur dan gelap terang dari suatu objek visual. Kemudian sketsa agar mudah diciptakan atau mahasiswa dapat mengidentifikasi bentuk visual dalam bentuk sederhana. Dan yang terakhir adalah perspektif yang dimana mahasiswa mengetahui dan memahami sudut pandang dan logika dalam melihat subjek secara visual. Materi ini merupakan awal atau fondasi untuk menciptakan sebuah karya seni visual lainnya. Selain itu, dapat mengaplikasikan kemampuan menggambar terhadap desain komunikasi visual, memiliki keterampilan atau skill, kepekaan, sensitivitas dalam proses perancangan melalui bahan dan alat yang akan digunakan. Nah, dapat kita memahami pentingnya kemampuan menggambar ini. Menggambar adalah salah satu bentuk komunikasi yang tercipta, terwujud pada berbagai permukaan sebagai ekspresi sebuah observasi ya, atau pengalaman. Gambaran perasaan yang terdalam seorang seniman atau penciptanya maupun desainernya.
menggunakannya sebagai alat komunikasi visual untuk menangkap ide-ide mereka kepada target-target yang mereka harus tuju. Sebagai media komunikasi, maka seniman ataupun desainer harus menguasai beberapa teknik dalam menggambar yang mumpuni disesuaikan dengan konsep dan karakter komunikasi tersebut, yang diharapkan dapat memberikan reaksi positif bagi target audiens. Pada proses awal latihan menggambar biasanya diawali dengan latihan meniru dan dari sebuah foto, sehingga proses meniru tersebut dapat dipahami kemudian dapat diaplikasikan pada tahap menggambar observasi langsung pada objek hidup yang ada di lapangan atau di alam semesta. Karena ini masih menggambar dasar, maka seluruh pekerjaan dalam menggambar selama 1 semester ini dilakukan dengan cara manual. Menggambar ini suatu kegiatan yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh sebagai suatu proses kreatif yang menyenangkan harusnya. Bagi yang tertarik belajar menggambar, dibutuhkan latihan intensif dalam berbagai kesempatan hingga tercapai kuliah ini bisa mendapat sebuah kualitas gambar yang memuaskan. Agar sebuah gambar bermakna secara umum, maka perlu pertimbangan beberapa hal sebagai permulaan atau awal sebelum menggambar, seperti ketajaman penghayatan melalui penglihatan untuk menggambarkan kesan-kesan kesentuhan objek dengan penekanan-penekanan tertentu yang dapat dinilai sebagai suatu karakteristik yang artistik. Benda yang sama sebagai objek yang digambarkan oleh orang yang berbeda akan berbeda bentuk pemaknaannya, baik dari cahaya, bayangan, arsiran, goresan, atau penonjolan-penonjolan tertentu sesuai pemahaman dan kemampuan teknik dalam dirinya yang dimiliki. Nah, untuk memahami pengertian menggambar lebih lanjut, perlu dijelaskan unsur-unsur yang membangun karya seni. Unsur-unsur seni rupa. Itulah yang nantinya membuat sebuah karya seni menjadi layak untuk dinikmati. Unsur seni rupa tersebut meliputi titik, garis, bidang, bentuk, tekstur, ruang, warna, serta gelap terang. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, titik. Unsur utama seni rupa adalah titik. Titik adalah unsur paling dasar dari seni rupa. Inilah dasar seni rupa karena subjek dapat menghasilkan ide, membuat garis, bentuk, dan permukaan. Di samping itu ada pula teknik lukis yang terkenal dengan menggunakan kombinasi warna titik dan ukuran yang disebut dengan teknik pointillis. Yang kedua, garis. Garis adalah kumpulan titik yang dibuat dengan menggambar atau menyeret dari satu titik ke titik lainnya. Menurut definisinya, garis adalah goresan atau bebas limit suatu benda, ruang, bidang, warna, bentuk, dan lain-lain. Garis juga merupakan unsur penting dalam penciptaan seni. Garis membentuk dimensi yang panjang dan mempunyai arah serta sifat tertentu seperti panjang, pendek, vertikal, horizontal, lurus, melengkung, putus-putus, dan banyak lagi. 3. Bidang. Seperti diketahui, bidang memiliki permukaan datar dan berbentuk 2 dimensi. Bidang dibagi menjadi 2 bidang, yaitu bidang geometri, persegi, persegitiga, dan lain-lain. Dan bidang alami, garis bebas. Selain itu, bidang memiliki karakteristik yang berbeda tergantung pada sifatnya. Dasar seni. Terdapat bidang dasar, yakni bidang segi 4, segitiga, lingkaran, trapezium, dan sebagainya. 4. Bentuk. Gabungan dari unsur bidang akan menciptakan bentuk. Bentuk juga bisa disebut sebagai buah unsur yang kompleks karena mempunyai 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi yang digabung menjadi satu hingga membentuk sebuah volume atau isi. Pada umumnya, bentuk dibedakan menjadi 2, yakni bentuk beraturan dan bentuk tidak beraturan. Berikutnya, ruang. Setiap bentuk pasti memiliki ruang. Hal tersebut yang membuat ruang merupakan unsur dasar seni rupa yang harus ada. Dalam suatu ruang, ilusi dapat dibuat dengan garis dan bidang, kemudian dikombinasikan dengan warna yang dapat menciptakan ilusi sinar seperti perspektif dan kontras gelap terang.
Berikutnya yang keenam, warna. Warna merupakan unsur paling dominan dalam sebuah karya seni. Warna adalah pantulan cahaya terhadap benda yang memiliki pigmen tertentu. Warna dikelompokkan menjadi warna primer, warna sekunder, warna tersier, analogous, dan komplementer. Warna menjadi satu di antara unsur dasar seni rupa yang penting. Yang berikutnya, yang ketujuh, tekstur. Tekstur merupakan sifat dari sebuah benda. Sifat-sifat tersebut bisa terkesan kasar, halus, mengkilap, licin, dan sebagainya. Jadi tekstur adalah kondisi suatu permukaan bentuk yang biasanya dites menggunakan indera peraba. Tekstur berfungsi untuk memberikan karakter tertentu pada bagian bidang permukaan yang bisa menimbulkan nilai-nilai estetis. Yang besar dasar seni rupa yang terakhir adalah gelap terang. Gelap terang timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Dengan pemberian unsur dasar seni rupa, gelap terang memberikan kesan mendalam atau perbedaan kontras bagi sebuah karya seni rupa. Teknik gelap terang dibedakan menjadi dua, yaitu chiaroscuro yang merupakan peralihan bertahap atau gradasi, dan silhouette, yakni bayangan tanpa peralihan bertahap atau gradasi. Nah, unsur-unsur karya seni rupa adalah elemen-elemen dasar untuk terciptanya sebuah karya seni. Lalu bagaimana menilai sebuah karya seni secara utuh dengan baik? Tentu ada semacam prinsip-prinsip yang harus kita kuasai, yang harus kita ketahui. Prinsip-prinsip seni adalah metode atau cara menyusun unsur-unsur seni itu tadi. Prinsip atau azas adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Mari, terlebih dahulu kita harus mengetahui dan memahami prinsip-prinsip seni, yaitu kesatuan, keseimbangan, penekanan, proporsi, keserasian. Nah, mari kita simak prinsip-prinsip seni yang harus kita kuasai. Kesatuan atau keselarasan, harmoni atau unity. Kesatuan menjadi salah satu prinsip yang penting agar sebuah karya terlihat bagus, mengesankan, dan punya nilai. Kesatuan keutuhan adalah kepaduan hubungan antara semua elemen yang disusun dalam sebuah karya. Prinsip kesatuan sesungguhnya ialah adanya saling hubungan antar unsur yang disusun. Kemudian keseimbangan. Keseimbangan adalah kesan kestabilan dari objek berdasarkan tumpuan atau berat atau dimaksudkan untuk menata proporsi kiri, kanan, atas, bawah sehingga dirasakan simetris. Berikutnya yang ketiga, penekanan. Penekanan adalah area atau objek yang menarik perhatian lebih dominan dari unsur lain. Karya yang memiliki fokus utama cenderung akan menarik perhatian pemirsa. Dengan paduan unsur lain seperti irama, penekanan akan memancing apresiator untuk memperhatikan seluruh unsur karya. Irama atau ritme, gerakan berturut-turut secara teratur, turun naik lagu, bunyi, dan sebagainya yang beraturan. Pada seni rupa dan desain, kecuali media, video, atau pertunjukan, tidak ada irama yang benar-benar terlihat karena rupa tidak bergerak dan tidak memiliki durasi. Tetapi pergerakan maya dan statis dapat terjadi seperti motif sama yang disalin dan direpetisi atau diulang-ulang dengan aturan transformasi terhadap yang berirama. Irama yang dimaksud adalah dapat diciptakan atas dasar perbedaan ukuran, atas dasar penekanan atau susunan elemen-elemen objek yang ada dalam karya seni rupa. Berikutnya proporsi. Proporsi adalah perbandingan porsi antar unsur dari suatu objek atau perbandingan antara elemen-elemen objek yang ada dalam karya seni tersebut. Misalnya, proporsi tinggi orang sebanding dengan tinggi pintu rumah, tinggi meja ideal dengan tinggi kursi. Perbandingan yang seimbang diperlukan agar objek tidak terlihat aneh dan lebih menarik. Berikutnya kesederhanaan. Definisi sederhana adalah tidak lebih dan tidak kurang. Jika ditambah terasa menjadi luwet, dan jika dikurangi terasa ada yang hilang. Semakin sederhana karya atau desain yang dibuat, tapi tercapai tujuannya, maka semakin efektif karya yang kita buat.
Efektivitas akan memberikan nilai lebih bagi karya kita, karena kecerdasan di seniman atau desainer tampak di sana. Setelah kita menguasai mengetahui prinsip-prinsip seni, kita harus mengetahui juga manfaat dari prinsip seni itu. Terkadang ketika sedang berkarya, datang perasaan tidak puas. Dan ketika sedang bahwa ada sesuatu yang salah dengan karya yang sedang kita garap, meskipun demikian kita tidak tahu apa kesalahan yang kita lakukan. Hal itu sangat wajar dan justru adalah hal yang baik karena insting konkret kita sedang bekerja dan berusaha untuk memperbaikinya. Perasaan seperti itu tidak menyenangkan dan cenderung menjadi membelenggu kreativitas jika dibiarkan. Pertolongan pertama yang dapat dilakukan adalah dengan adegan berkaca pada pengalaman. Mengakses kembali kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan dapat memberikan solusi dan memecahkan permasalahan yang kita hadapi dalam proses berkarya. Berbagai kesalahan tersebut menjadi cerminan dan membuat kita mengetahui jalan yang lebih baik dan kesalahan tersebut. Meski semakin banyak pengalaman, maka semakin kaya dari cepat berbagai penyelesaian masalah pada saat kita sedang berkarya tersebut. Bayangkan jika kita juga dapat mengakses berbagai kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh seniman-seniman di masa lampau dan menggunakan berbagai solusi. Hal ini yang mendasari pentingnya untuk membuat paduan dan berbagai kesalahan tersebut, pengalaman yang telah kita lakukan ketika sedang berkarya. Panduan tersebut akan menghindarkan kita dari melakukan kesalahan yang sama dan menghambat proses berkarya. Berbagai pengalaman itu juga diharapkan berfungsi membantu kita untuk menciptakan karya yang ideal dan lebih baik. Semua itu diracik semakin sedemikian rupa hingga menjadi prinsip dasar yang dapat kita terapkan sebagai panduan awal untuk mulai berkarya. Nah, di sini prinsip seni rupa menjadi hal yang penting dan berguna untuk seniman agar dapat membuat sebuah karya yang sebenarnya tidak ada prinsip seni rupa yang absolut. Sebetulnya prinsip seni rupa tidak bersifat mutlak dan harus diikuti untuk menciptakan karya yang baik tersebut. Lambat laun kita harus keluar dari kotak itu untuk menghasilkan berbagai karya yang segar dan mutakhir. Tetapi ada baiknya kita berusaha dapat menguasai sebelum melanggarnya agar dapat melaju melebihi pencapaian prinsip tersebut. Bagaimana kita tahu bahwa kita telah melanggar dan lebih jauh dari aturan tersebut, apalagi kita tidak benar-benar tahu dan menguasai aturan itu sendiri. Nah, selain beberapa prinsip yang telah dibahas di atas, banyak versi lain yang dapat dipelajari lagi, seperti penggunaannya. Tidak ada prinsip seni rupa yang dinilai sebagai varian terbaik atau yang paling benar. Membahas hal itu, kita dapat merujuk pada fenomena kontemporer, bahwa salah satu ciri dari cara kerja seniman hari ini adalah dengan meracik formula sendiri untuk karyanya masing-masing, membuat dan mengaplikasikan prinsip seninya itu sendiri terhadap karya yang akan diciptakannya. Nah, untuk memulai langkah awal kita terhadap gambar secara dasar, kita harus mengetahui alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita menggunakan pensil H untuk menggarap bagian yang halus. Kemudian 2B, 4B, dan seterusnya. Ada beberapa merek pensil untuk menggambar seperti Faber-Castell, Staedtler, Derwent, Koh-i-Noor, Tombow, cairan Vichy, dan Conte Paris. Dari banyak merek pensil itu bukan harus memiliki semuanya, tapi kita memilih yang murah, tapi berkualitas. Atau bisa untuk membeli pensil kelas artis jika memungkinkan, karena pensil tersebut akan membuat perbedaan besar pada pekerjaan dan kenikmatan dalam menggambar.
Sebelum kita memulai mengulas satu persatu, berikut perbandingan nilai penilaian untuk semua merek yang saya lihat. Pensil dinilai berdasarkan skala yang dimulai dari tingkat yang paling keras, yang mengandung banyak tanah liat, dan menghasilkan goresan yang sangat tipis, hingga tingkat yang paling lunak, yang mengandung paling sedikit tanah liat dan menghasilkan goresan yang sangat gelap. Nilai HB Hard Black berada di tengah. Pensil lunak diberi label B Black untuk hitam, B, 2B, 3B, dan seterusnya. Dan pensil yang lebih keras dimulai dengan H untuk keras, H, 2H, 3H, dan seterusnya. Nilai F, firm atau tegas agak tidak lazim dan dianggap sebagai nilai setengah antara H dan HB. Dalam bagian perbandingan ini saya tidak membandingkan nilai yang lebih lunak dari H, karena orang jarang menggunakan untuk menggambar dalam seni rupa. Mari kita bahas satu demi satu. Nah, penting untuk dipahami bahwa tidak ada standar industri untuk tingkat kegelapan atau kecerahan dari setiap jenis pensil. Perusahaan menerapkan skala penilaian sesuai keinginan mereka, dan seperti yang dapat Anda lihat, dapat terjadi perbedaan yang mencolok antara rentang dengan tingkat HB. Dalam rentang yang sangat gelap seperti pensil Tombow Mono, secara nada setara dengan sekitar 5B. Dalam rentang yang sangat terang seperti pensil Faber-Castell, penting untuk mengetahui apakah suatu rentang berada di sisi terang atau gelap, karena kebanyakan orang akan lebih menyukai salah satunya. Misalnya tingkat 3H hingga 6H atau lebih tinggi biasanya dianggap lebih cocok untuk desain grafis atau teknis industri daripada untuk membuat sketsa. Namun perlu dicatat juga bahwa karena ada variasi dalam cara skala diterapkan di antara rentang yang berbeda, 3H dalam rentang gelap yang sangat lembut dapat berfungsi lebih seperti HB dari rentang yang jauh lebih terang, dan sebenarnya dapat sangat cocok untuk menggambar seni rupa. Meskipun faktor-faktor seperti kekuatan dan keandalan sangat penting saat menilai pensil, preferensi orang juga akan subjektif dalam banyak hal. Misalnya kebanyakan orang mungkin lebih suka pensil yang tidak mudah luntur, terutama pada tingkat yang lebih ringan. Namun, jika Anda ingin secara aktif luntur pada pensil sebagai bagian dan teknik menggambar, Anda mungkin akan lebih cocok dengan salah satu merek yang lebih lembut, dan bahkan mungkin mencari jenis yang mengeluarkan banyak debu grafit. Dalam banyak hal, pensil terbaik untuk Anda akan sangat bergantung pada jenis pekerjaan yang ingin Anda lakukan. Nah, yang pertama Faber-Castell. Faber-Castell adalah spesialis pensil dengan sejarah yang terkemuka dan aristokratis yang dimulai sejak tahun 1761. Pada tahun 1960-an, mereka mematenkan ikatan Savage. Mereka sangat bagus untuk arsir lembut, mengeluarkan sedikit debu grafit, dan menghapus dengan baik. Pensil ini ringan untuk dipegang dan memiliki nilai yang dicetak dengan jelas di setiap sisi sehingga mudah dikenali. Anda dapat membeli versi nilai HB dan B. Sulit untuk menemukan lebih dari beberapa keluhan yang perlu dikeluhkan. Pensil ini hanya memiliki nilai hingga 8B, dan saya merasa ini sedikit membuat frustasi mengingat betapa tipisnya rentang tersebut secara umum. Itu berarti harus melengkapi rentang dengan yang lain, misalnya pensil Staedtler jika ingin menggambar bayangan yang sangat gelap. Nah, yang berikutnya, pensil matte lumograph atau Staedtler. Meskipun terlihat paling fungsional dibanding pensil lainnya, matte lumograph mungkin masih menjadi pilihan utama para seniman profesional. Seperti pensil Faber-Castell, pensil ini adalah contoh lain dari kualitas Jerman yang sangat baik dan sangat sulit untuk menemukan sesuatu yang perlu dikeluhkan. Pensil Staedtler sedikit lebih gelap dan lebih lembut, sehingga menjadikan pensil mid-tone yang ideal. Dan tingkat warna yang lebih terang terasa lebih halus daripada tingkat warna yang setara pada pensil 9000 karena rasio grafit yang sedikit lebih tinggi. Pensil Staedtler tidak akan tergores atau terasa kasar, dan saat pensil tersebut naik ke skala yang lebih tinggi, warnanya akan menjadi lebih gelap dengan cara yang paling andal dan seragam.
Pensil ini memiliki rentang mutu terluas dari semua pensil dan dapat mencapai tingkat hitam 12B, meskipun tingkat di atas 9B sulit ditemukan. Stadler adalah perusahaan yang menarik dan sebenarnya adalah perusahaan nirlaba yang didirikan pada tahun 1835 untuk mendanai universitas-universitas di Jerman. Mereka telah lama berhubungan dengan pensil, dengan anggota keluarga Stadler yang diketahui telah terlibat dalam perdagangan pensil pada abad ke-17. Merek Mart Lumograph didaftarkan pada tahun 1900, sehingga mereka memiliki waktu yang lama untuk menyempurnakan. Pensil-pensil itu selalu tampak terikat dengan sempurna. Tingkat ketajaman dicetak pada setiap sisi pensil, yang menurut saya sangat membantu. Nah, berikutnya pensil grafik Derwent. Pada zaman sebelum internet, ketika Anda harus mengunjungi toko seni secara langsung, Derwent benar-benar mendominasi pasar dan memilih antara pensil seniman biasa hanya berupa Derwent versus Faber-Castell, atau kadang-kadang Derwent versus Staedtler. Derwent adalah perusahaan Inggris lama, meskipun sekarang dimiliki oleh Amerika. Derwent telah membuat pensil sejak 1832, dan grafik adalah rangkaian sketsa grafik klasik mereka. Pensil tersebut sangat populer di Inggris, di mana banyak orang menilai pensil tersebut berdasarkan kemampuan pencampurannya. Tetapi menurut saya pribadi, pensil tersebut tidak sesuai dengan standar beberapa pesaingnya, meskipun harganya sering kali lebih mahal. Produk terakhir yang saya coba sangat kasar dan tercampur dengan buruk, terutama pada tingkat yang lebih lembut. Pensil ini tampaknya tidak terkait dengan baik seperti Faber-Castell dan Staedtler, dan lebih mudah patah terutama saat Anda mengasahnya. Meskipun ini mungkin sebagian karena rapuh ujung pensil yang sangat gelap, karena sangat lembut ujung pensil cepat haus dan menghasilkan banyak debu grafit dan harus sering diasah. Kelembutan dan debu grafit yang dihasilkan pensil ini membuatnya sangat baik untuk dibaurkan atau di teknik dusel karena mudah luntur, dan meskipun warnanya gelap, pensil ini dapat dihapus dengan sangat baik. Pensil ini memiliki casing hitam yang sangat bagus, yang sedikit lebih tebal daripada beberapa merek lain, dan tulisannya retro yang bagus. Berikutnya pensil dengan merek Koh-i-Noor Harmut didirikan pada tahun 1790 dan pendirinya dari Austria. Joseph Harmut memainkan peran penting dalam pengembangan pensil modern yang terbuat dari grafit dan tanah liat. Perusahaan ini juga mengklaim berjasa dalam pembentukan skala penilaian HB. Namanya sebagian diambil dari berlian India terkenal yang disebut Koh-i-Noor, yang merupakan salah satu berlian terbesar yang pernah ditemukan. Tingkatan menjadi lebih gelap dengan sangat cepat saat naik melalui skala penilaian, dan akhirnya menjadi lebih gelap daripada Staedtler pada tingkatan B yang lebih tembus. Oleh karena itu, Anda mendapatkan tingkatan gradasi tonal yang cukup ekstrim antara pensil paling terang dan paling gelap. Satu-satunya keluhan adalah sedikit kurangnya konsisten saat naik melalui tingkatan, sementara tingkatan yang lebih terang terasa sangat keras, mungkin agak terlalu keras. Tampaknya ada lompatan yang agak tiba-tiba antara tingkatan 2B dan 3B, di mana konsisten berubah secara nyata dan pensil tiba-tiba menjadi jauh lebih halus. Berikutnya pensil legendaris Tombow Mono 100 diluncurkan di Jepang pada tahun 1963. Pensil ini disukai oleh banyak desainer, juru gambar, dan animator, tapi juga diakui untuk sketsa seni rupa. Pensil berbingkai kayu Jepang cenderung sangat gelap dan lembut, dan Mono memang sangat gelap. Pensil ini sangat mencapai tingkat 6B, tetapi Mono 6B bahkan lebih hitam daripada 9B dari seri Staedtler atau Derwent. Mono 100 benar-benar sesuai dengan reputasinya. Kehalusannya tak tertandingi dan terikatan dengan baik. Naik secara konsisten meskipun sangat cepat melalui tingkatan yang mempertahankan titik yang baik bahkan pada tingkat 5 atau 6B. Saya terkejut melihat betapa kuat dan tahan lama tingkatan yang lebih gelap mengingat kelembutannya tidak hancur dan tidak mudah luntur. Berikutnya pensil Grandas adalah perusahaan Swiss yang didirikan pada tahun 1915. Ada sedikit kebingungan mengenai rangkaian pensil grafit mereka yang disebut Graphwood.
GraphWood memiliki satu inovasi cemerlang yang casingnya diberi kode warna sehingga Anda dapat mengidentifikasi mutu pensil secara visual tanpa membaca indikator mutu yang tertulis. Warnanya dimulai dari casing putih bersih untuk mutu 4H, lalu berangsur-angsur menjadi lebih abu-abu ke arah HB keperakan melalui mutu B hingga mencapai casing 9B berwarna karbon. Saya merasa GraphWood adalah pensil yang sangat unik dan saya pikir pensil ini akan membuat orang terpolarisasi dalam beberapa cara. Pensil ini berdiameter sangat besar dan terasa sangat tebal di tangan, yang disukai sebagian orang dan tidak disukai sebagian lainnya. Teksturnya agak kasar namun ada kesan lilin. Yang aneh, ujung pensil dilapisi dengan lilin untuk mengisi lubang mikroskopis pada grafit. Nilai B yang lebih lembut, lebih hitam daripada hampir semua pensil yang telah saya bahas. Ujungnya sangat kuat, tidak mengeluarkan debu grafit sama sekali dan hampir tidak akan luntur. Masalah terbesar adalah ketidakkonsistenan dalam tekstur saat naik ke skala gradasi. Nilai paling ringan terasa sangat seperti lilin dan cukup keras dan menggambar sangat ringan. Namun dari 3B ke atas, pensil menggambar begitu gelap sehingga seolah-olah mereka berasal dari tentang yang berbeda sama sekali. Kemudian yang terakhir, pensil grafit Conte Paris. Pensilnya sangat gelap, hampir sama gelapnya dengan Tombow dan dengan rentang tingkat yang lebih terbatas. Pensil ini tampak tercampur dengan baik secara konsisten dengan daya rekat yang sangat baik dan menggambar dengan tekstur yang agak kasar tetapi terasa halus dan menyenangkan untuk diaplikasikan. Saya tidak menyarankan untuk menggunakan untuk pekerja yang sangat halus, tetapi untuk sketsa yang longgar dan sangat gelap, saya sangat merekomendasikannya. Jika Anda ingin menggambar lebih tipis dengan pensil ini, Anda perlu menggunakan tingkat H. Tetapi karena pensil ini hanya berhenti pada 3H, maka akan ada batasan seperti tipis yang dapat Anda gunakan. Oke, semua penjelasan dari awal video ini terkait dalam apa yang akan kita lakukan dalam satu semester ini dan apa saja yang akan kita persiapkan dan apa yang akan kita capai selama satu semester ini. Mudah-mudahan semua bisa melakukan dengan baik, menjalankan dengan sempurna, dan mendapat hasil yang memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.